Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan sebagainya. Dan sahabat-sahabatku yang ada di dalam negeri, semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan, khususnya dari sahabat kita yang ada di Brunei, di Singapura, di Malaysia, bahkan yang ada di Indonesia sendiri, bertanya begini. Bila hidup ini Allah, berarti apapun yang dilakukan manusia pun juga Allah. Bila hidup ini Allah, berarti yang berjudi ya Allah. Bila hidup ini Allah, maka yang berzina pun Allah. Bila hidup ini Allah, orang yang mencuri, membegal, merampok, dan orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah pun juga Allah. Dan ketika ada orang sholat, yang sholat ya Allah. Ketika ada orang berzikiran, yang berzikir ya Allah. Bila ada orang makan dan minum, yang makan minum ya Allah. Apakah demikian? Mohon diperjelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya jelaskan, marilah kita pahami dahulu. Karena selama ini Allah dikambing hitamkan oleh para pelaku-pelaku ilmu hakikat dan makrifat yang salah memahami di dalam ilmu hakikat makrifat itu sendiri. Yang salah paham, dikira kalau aku sudah mengenal Allah, berarti hidupku ini kan Allah. Berarti aku al-haq. Aku bebas ngapain, mau berjudi, mau berzina, mau merampok, mencuri, mau ngapain saja aku bebas. Kenapa? Karena aku Allah. Inilah kesalahpahaman bagi saudara-saudara yang selama ini salah paham memahami hakikat dan makrifat. Coba kita hayati bersama. Bila manusianya sudah mengakui, sudah merelakan, sudah meridhokan bahwa hidup ini Allah, apakah manusia bisa merekayasa apa yang mau dilakukannya? Bila manusia sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, apakah mungkin manusianya masih ada? Bila manusia mengakui bahwa hidup ini Allah, apakah mungkin manusia masih menetapkan atau manusia masih mengatur-ngatur Allah? Jadi bila hidup ini Allah, maka manusianya sudah bebas, lepas, tidak jadi Allah lagi. Jadi bila manusianya sudah mempersembahkan bahwa hidup ini Allah, jangankan berjudi, jangankan berzina, jangankan merampok,
jangankan mencuri, jangankan berbuat buruk, jangankan sholat, jangankan ibadah, jangankan sholawatan, jangankan zikiran, jangankan makan dan minum, jangankan naik kereta atau naik motor dan naik mobil dan sebagainya, jangankan bekerja, bernafas saja sudah tidak bisa lagi. Bila memang hidup ini Allah. Sebentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali. Jadi bagi manusia yang sudah merasa tahu, yang merasa paham, yang merasa mengerti bahwa hidup ini Allah, maka manusianya seharusnya enjoy saja. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena semua acara, semua aktivitas, semua pergerakan hanya milik lillah. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Allah sesuailah dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi bila manusianya sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, maka saksikanlah itulah ayat-ayat Allah yang berlaku pada setiap diri manusianya. Maka bila manusianya sudah diperlakukan Allah, maknanya berarti Allah sudah bersetubuh dengan manusia. Apa maknanya Allah bersetubuh dengan manusia? Apakah seperti bersetubuhnya manusia dengan pasangannya? Beda maknanya. Allah bersetubuh dengan manusia itu maknanya Allah hidup sejak dari tanah dahulu. Selalu bersetubuh dengan cikal bakal badan ini. Kalau Allah, kalau hidup, kalau uripe Allah tidak bersetubuh dengan tanah, maka tanah tak akan terproses sampai menjadi badan seperti ini. Jadi inilah tanda bukti Allah bersetubuh dengan manusia sejak dari tanah dulu. Bersetubuh dengan uripe Allah maknanya tanah itu diliputi Allah, dikuasai Allah, dipelihara Allah, dijaga Allah, dicukupi Allah, dikasih sayangi Allah, sehingga tanah bisa terproses menjadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga terproses menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, beras atau padi. Kemudian dimakan oleh hidup yang ada pada calon-calon kedua orang tua kita pun juga bersetubuh dengan Allah. Bila orang tua kita tidak bersetubuh dengan Allah, ya tidak akan ada kedua orang tua kita. Dengan bersetubuhnya orang tua kita dengan Allah, maka mereka bisa makan buah-buahan, mereka bisa minum, mereka bisa hidup, mereka bisa menikah dan bersetubuh antar suami istri. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada setubuh. Itulah tanda bukti bahwa setiap manusia, saya, Anda selalu bersetubuh dengan Allah. Tapi bila manusianya belum yakin dengan Tuhannya, maka manusianya takut untuk mengakui bahwa hidup ini Allah. Kenapa? Karena manusia kita selama ini termasuk saya selalu bersetubuh dengan syaitan. Diri manusia kita selama ini selalu bersetubuh dengan iblis. Diri manusia kita selama ini selalu bersetubuh dengan Dajjal.
dengan jin yang mana selalu menjauhkan diri kita kepada Allah. Maknanya kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia saja. Itulah maknanya kita selama ini hanya bersetubuh dengan setan. Tidak mau di dalam hati kita mengakui bahwa hidup ini Allah.